Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Tidak ada nama lain yang disembah di ruangan ini, hanya nama di atas segala nama. Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa kali langit dan bumi serta isinya. Engkau layak dirayakan, Engkau layak dipuji dan disembah. Sebab terbukti kasih-Mu sempurna Tuhan, menyelamatkan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu membuat kami berarti dan berharga di hadapan-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami menjadi orang-orang yang terpenting di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau menggantikan hidup kami yang berdosa dengan kebenaran yang sejati. Engkau buktikan itu bagi dunia ini Tuhan. Termasuk kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah. Bapak, pagi ini kami mau mengambil perjamuan kudus. Kami membuka hati kami Tuhan, bersama umat-Mu. Ampuni kalau ada salah dan dosa kami. Mungkin ada perbuatan, sikap, tingkah laku kami yang tidak berkenan. Pagi ini kami minta ampuni kami. Sebelum kami mengambil tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah, kami membawa hati kami, hidup kami pada pagi hari ini, dan mau berkata Tuhan terima kasih buat atas anugerah kehidupan yang Tuhan masih taruh dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Praise the Lord, puji nama Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu, hari ini kita mau mengambil perjamuan kudus. Apakah sudah ada roti di tangan Bapak Ibu? Mari siapkan roti kita. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan dengan doamu. Datang kepada Tuhan dan berdoa, katakan Tuhan, ini hidup saya. Saya bersyukur atas pengorbanan-Mu sempurna di kayu salib. Dan hari ini kami mengingat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi hidupan kami manusia yang berdosa. Nyata, Engkau rela mati di kayu salib supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkati roti ini Tuhan, sebagai tubuh yang terpecah-pecah untuk menebus kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya mujizat Allah sedang terjadi dalam tubuh kami. Waktu kami makan roti ini, ada kuasa kesembuhan sedang dinyatakan, dilepaskan dalam tubuh kami. Ada iman yang kuat yang sedang mengalir di dalam roh kami. Sehingga kami berkata tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami terima Tuhan kuasa Allah mengalir. Kami terima mujizat Tuhan bekerja dalam tubuh kami yang lemah. Ada mujizat Allah yang sedang menyembuhkan tubuh kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit dan kelemahan kami sudah ditaklukkan, sudah disembuhkan, sudah dibebaskan oleh pengampunan Kristus di kayu salib. Dan kami terima kesembuhan pada pagi hari ini. Kami terima berkat kesembuhan, kami terima mujizat kesembuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagian tubuh kami yang lemah jadilah kuat dalam nama Yesus. Jadilah sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau layak dimuliakan. Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Luar biasa, haleluya. Berapa baik dan tersaudara yang diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Kasih tahu sebelah kiri kanan bilang seperti ini. Wajahmu pagi ini sangat menyenangkan. Wow. Yes, thank you. Ya, saya percaya bahwa pagi ini Bapak Ibu siap diberkati. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Izinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang keadaan situasi yang perlu kita sama-sama taklukkan bersama dengan Tuhan. Ada dua kekuatan yang sedang menyerang seluruh manusia hari-hari ini. Agama apapun termasuk saya dan saudara. Dan percayalah bahwa kita nggak bisa taklukkan kekuatan roh jahat tanpa mengerti senjata atau amunisi apa yang perlu kita lakukan untuk hancurkan semua serangan yang membuat banyak orang hari-hari ini berjatuhan. Dan membuat banyak orang kecewa dan banyak orang tinggalkan Tuhan. Bahkan banyak orang mereka keluar dari rumah Tuhan. Dan ini berbahaya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya berpikir bahwa penting sekali kita sebagai gereja Tuhan
mengerti dan mengantisipasi serangan kuasa kegelapan yang sedang membuat banyak orang mereka tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Saya berharap supaya kebenaran ini bisa menolong kita, membukakan mata cakrawala rohani kita bahwa wow, ternyata gak main-main. Di akhir zaman ini Tuhan beri kesempatan buat saya dan saudara hidup dalam dunia. Berarti ada satu rencana Allah yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini masih hidup, Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan rencana Allah dan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Tema kita masih berbicara tentang spirit filled atau penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Jauh sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah memberikan sebuah gambaran yang kuat kepada murid-muridnya. Bahkan sebelum dia naik ke sorga, dia kasih pesan kepada murid-muridnya. Tunggu di Yerusalem. Kenapa mesti tunggu di Yerusalem? Kenapa enggak hari itu? Karena dia tahu dia akan tinggalkan murid-muridnya. Selama ini bersama dengan dia 3,5 tahun melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa mereka akan mengalami goncangan-goncangan kehidupan yang mungkin membuat mereka terkejut. Mereka mungkin terkaget-kaget dan mungkin mereka berkata, kenapa ini buat saya? Kenapa ini terjadi buat kita? Dan itu yang Tuhan tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan menghadapi sebuah tantangan, penganiayaan, penderitaan yang membuat hati nurani mereka terganggu. Makanya Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Kenapa mesti tunggu di Yerusalem? Jelas kita tahu bahwa Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka harus dipenuhi oleh satu pribadi yang disebut dengan Roh Kudus. Sama-sama dulu katakan Roh Kudus. Ternyata roh inilah yang mampu menghancurkan semua serangan si iblis tipu muslihat di muka bumi ini. Kekuatan inilah yang sanggup membuat tameng atau perlindungan covering dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita nggak penuh satu pribadi ini, kemungkinan besar ada banyak orang termasuk orang Kristen. Kalau mereka tidak dipenuhi Roh Kudus, kemungkinan besar ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Dan kemungkinan besar mereka akan tinggalkan gereja. Tapi pagi ini saya akan meyakinkan buat kita semua bahwa kebenaran ini sangat luar biasa. Mengapa kita mesti penuh dengan Roh Kudus? Kita dipenuhi Roh Kudus bukan karena sekedar hal yang biasa. Tetapi kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-55 sampai 60. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-60. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Stefanus yang apa di situ dikatakan penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga mereka serentak menyerang atau menyerbu Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya. Keren ini saudara. Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Dari cerita ini kita melihat ada dua kebenaran yang sedang Stefanus nyatakan di tengah-tengah kebenaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita tahu bersama bahwa Stefanus adalah salah satu bagian dari murid Yesus yang diangkat setelah Kristus naik ke sorga. Rasul-rasul mengangkat Stefanus sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan untuk menolong
ya para janda-janda, para orang miskin untuk mendistribusikan berkat Tuhan kepada mereka. Dan ternyata pelayan ini disambut benar oleh Stefanus dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan pelayanannya bukan cuma sekedar pelayanan di meja, tetapi Alkitab menceritakan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ini, dia sedang berdialog dengan para ahli-ahli agama, para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Namanya ahli berarti orang pintar, menguasai tentang apa yang disebut dengan agama, tetapi ternyata mereka sekedar melakukan ritual agama mereka dengan agamawi. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan di sini kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang pertama ayat kedua menjelaskan begitu kuat bahwa ternyata kepenuhan Roh Kudus ini sangat penting buat kita. Coba lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat kedua berkata, yaitu orang-orang pilihan, sama-sama katakan pilihan. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kepenuhan Roh Kudus, pertama kenapa Stefanus bisa begitu radikal melayani Tuhan bahkan sampai akhir hidupnya. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan terbukti dia orang yang taat kepada firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah mengapa penting Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara. Yang pertama supaya kepenuhan Roh Kudus menolong kita untuk tetap taat kepada Yesus Kristus. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini bukan hal-hal yang lain. Kepenuhan Roh Kudus ini menunjukkan bahwa ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sebab kekristenan yang sejati dibuktikan dari ketaatan saya dan saudara mengikut Tuhan. Ada orang-orang yang saya temukan awal mereka, roh mereka menyala-nyala, diawali dengan kekudusan. Tetapi sangat menyedihkan. Akhir hidup mereka akhiri dengan bukan kekudusan, tetapi dengan kenajisan. Saya menemukan mereka awal-awal mereka dipenuhi Tuhan dengan begitu luar biasa. On fire melayani Tuhan. Tapi setelah menikah, punya anak, dan kemudian punya pergumulan, punya hal-hal yang duniawi yang perlu mereka terus kejar. Di tengah-tengah perjalanan kandaslah roh yang tadi. Dan pada akhirnya mereka tidak sampai akhir. Kalau ditanya kemana aja? Saya sibuk anak lah, sibuk pekerjaan lah, dan lain sebagainya. Padahal tadinya sebelum mereka masuk ke situ, mereka on fire apapun, mereka mau persembahkan kepada Tuhan. Waktu apapun yang mereka punya, mereka tetap hampir setiap hari mungkin ada di gereja. Tetapi ketika proses itu berjalan, tanggung jawab baru mulai jalan. Aneh, tadinya yang menyala-nyala berubah menjadi situasi yang sangat duniawi. Dan ironisnya mereka gak mau lagi datang ke gereja. Ditanya kenapa gak mau datang ke gereja? Ada banyak ribuan alasan. Lihat saudara, ketaatan yang disertai dengan iman yang besar akan menghadirkan manifestasi kuasa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Stefanus, Alkitab membuktikan bahwa dia dalam bahaya maut. Bahkan kematian ada di matanya. Dan Petrus mengcounter itu. Bahwa ternyata orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan akhiri pertandingan mereka. Sampai akhir hidup mereka. Sampai akhir hidup mereka. Kenapa roh mereka yang begitu luar biasa memenuhi hati mereka. Mungkin saudara berkata, Pastor bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap memenuhi kita setiap hari? Ada dua cara supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama dengan cara permanen. Cara permanen adalah cara Tuhan mengajar kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Firman itu hidup dalam hidupan kita, bukan jadi logos, tapi jadi rema dalam hidupan kita, jadi hidup dalam hidupan kita, dan kita hidupi dalam perjalanan hidupan kita. Saat engkau merenungkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, di sanalah kepenuhan Roh Kudus memenuhi seluruh hidupan saya dan saudara. Dan kebenaran itu akan merestorasi seluruh karakter dan sifat kita yang buruk. Oleh kebenaran firman Allah menginsafkan kita lewat pribadi Roh Kudus. Jadi kepenuhan pertama ini penting, itu kepenuhan permanen. Makanya orang-orang yang dipenuhi dengan permanen ini gak gampang diombang-ambingkan. Mereka gak gampang seperti Stefanus, gak gampang dialihkan, gak gampang untuk disesatkan. Dia meyakini bahwa ada pribadi roh alam hidupannya, ada pribadi Yesus yang perlu dia buktikan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan. Dia harus buktikan bahwa Yesus yang dia sembah adalah Allah yang membawa dia, menyediakan dia kepada kekekalan yang Tuhan janjikan dalam hidupannya. Di tengah-tengah penderitaan, pribadi Roh Kudus itu sangat kuat. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena dia cinta sama Tuhan, bukan sekedar apa yang harus dia dapatkan dari Tuhan. Dia cinta sama Tuhan karena dia kenal pribadi Allah itu menyediakan sifat kekekalan dalam kehidupannya. Sebab ada banyak orang ikut Tuhan, mereka mau taat agamawi. Nanti saya akan buktikan saudara bahwa di Alkitab ada orang-orang yang kelihatan rohani. Kelihatan mereka taat, ternyata mereka enggak taat. Oh iya, makanya saudara kasih dalam Tuhan, ketaatan kita cuma bisa terjadi waktu saya dan saudara berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Nah, ketaatan dalam bahasa Yunani itu adalah hupotasso. Hupotasso adalah taat melakukan sesuatu karena ada hubungan atau kenal dekat. Yang kedua adalah taat secara militer untuk melakukan aba-aba apa yang diberikan oleh atasan. Jadi dua kata ini sangat penting saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ketaatan karena mengenal pribadi Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan yang kedua ketaatan karena otoritas yang diberikan kepada orang itu. Saudara, kalau kita taat karena kita kenal dekat, saudara, itu sangat mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Waktu saudara yang sudah menikah. Waktu pacaran dengan pasangan saudara sekarang, mantan pacar saudara sekarang. Pertama kali saudara jatuh cinta, apa saja yang dikatakan oleh pacarmu pasti kamu taat. Dia bilang jam 7 datang ke rumah, saya percaya jam 7 kurang. Kita sudah di depan pintunya. Malam-malam pacar kita bilang, sayang aku kepingin makan super mie. Jam 12 malam. Bangun dari tempat tidur mau tanya, kamu mau kemana? Mau beli super mie. Loh, malam-malam mau beli super mie, pacar saya butuh super mie. Dia nggak lihat situasi, dia nggak lihat keadaan, dia keluar dari ranjangnya, dia turun dan kemudian dia cari super mie. Pertanyaan saya, kenapa dia lakukan itu? Karena dia kenal, dia tahu, dia cinta, dia sayang orang itu. Jadi seperti Stefanus, kenapa dia tak rela mati demi Tuhan? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Allah yang punya langit dan bumi serta isinya. Jadi jangan kenal dan taat Tuhan bukan karena mau dapat sesuatu dari Tuhan. Miss ketaatan kita kepada Tuhan. Pernah baca anak yang hilang? Yang kita baca kan anak yang hilang kembali kan? Tetapi yang paling penting adalah anak yang sulung yang ada di rumah itu. Waktu anak sulung pulang itu dia dengar ada pesta apa rame-rame di rumah. Kemudian dia, hey, ada apa di rumah ini? Dia bilang, adikmu yang hilang balik. Waduh, komen dari anak sulung itu mengerikan. Telah sekian lama aku bersama dengan Bapa. Engkau tidak pernah pestakan aku seperti orang hilang ini. Ternyata ketaatannya sama bapaknya karena mau dapat upah. Halo, ketaatan kita bukan itu. Kalau itu ketaatan kita cuma mau dapat upah, ketaatan agamawi. Sekali lagi agama gak menyelamatkan saya dan saudara. Sebab terlalu banyak orang tertipu dengan ketaatan agama. Mereka pikir mereka religius. Ternyata jahat di batin mereka. Seperti anak yang hilang ini, bapaknya ngomong, ya ampun anakku, bukankah semua yang aku miliki adalah milikmu? Ternyata mentalnya, taatnya karena mau dapat upah. Tidak sedikit saya jumpai anak-anak, konon mereka bilang ikut Tuhan. Mereka mau taat supaya dia mendapat upah dari Tuhan.
Sebetulnya cerita ini dia sedang sodorkan kepada orang Farisi sebetulnya. Dan orang Saduki. Bahwa ternyata dia sedang bicara buat kita, bukan anak yang sulung ini. Dia sedang sindir kita. Bahwa ternyata ketaatan kita harusnya bukan ketaatan pendekatan agamawi. Telah terbukti. Kalau kita tanya, kenapa kamu taat? Kalau saya taat, pasti saya mengalami mujizat Tuhan. Pertanyaan saya, kalau engkau tidak disembuhkan sama Tuhan, masihkah engkau taat sama Tuhan? Pertanyaan saya waktu kita katakan, kenapa kamu taat? Supaya saya diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan gak berkati, masihkah kita taat sama Tuhan? Jadi ketaatan kita bukan hal-hal yang lahiriah yang sedang dikejar oleh orang-orang dunia. Ketaatan kita karena pribadi Yesus yang sempurna menyelamatkan saya dan saudara. Kita kenal dia dengan dekat karena dia mencintai kita lebih dari segalanya. Dan saya percaya pusat ketaatan kita cuma bisa temukan di dalam Kristus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita ke dalam iman. Yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah takhta Allah. Jadi ketaatan kita karena iman yang Yesus bagikan buat saya dan saudara. Pusat sentral ketaatan kita adalah Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa kita. Dan kebenaran ini sedang diserang oleh orang-orang yang gak suka tentang pribadi Yesus. Lihat, saudara jeli suka nonton dan lihat di YouTube. Kepribadian ini sedang dihajar habis-habisan. Tapi saya mau kasih tahu, saking ribuan orang menyerang. Ada banyak orang juga jatuh cinta dari penyerangan itu. Dan mereka percaya kepada Yesus dan mereka buktikan benar sudah gak ada Tuhan yang lain di muka bumi ini. Hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab dia mati dan berkorban buat saya dan saudara. Amin. Mengapa ketaatan itu penting? Ketaatan itu penting sebab itu adalah cara kita memanifestasikan kehendak Allah melalui kebenaran. Mengapa ketaatan itu penting? Ketaatan itu penting supaya kita bisa memanifestasikan kebenaran di muka bumi ini. Sebab Allah kita adalah Allah roh adanya. Betul enggak? Kita menyembah Allah roh adanya. Yohanes 4 ayat 23. Kita akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa kita taat kepada Tuhan? Waktu kita mulai mengeksekusi, melakukan kebenaran firman Tuhan kan. Kalau kita bilang, hey sayang I love you. Istri kita bilang kamu ngomong doang. Manifestasinya gimana supaya yang masih belum ada gambar itu terjadi. Betul nggak? Gimana caranya? Kita mesti lakukan sesuatu. Buktikan bahwa kita cinta sama istri kita. Halo? Kalau kita bilang kita orang yang suka memberkati orang lain. Dan kita katakan saya orang yang suka memberkati orang lain. Itu kan masih gambar. Belum kelihatan. Bagaimana supaya itu terjadi gimana? Kita bertindak dan melakukan sesuatu eksekusi. Aku memberkati kamu memang karena Tuhan panggil kita untuk jadi berkat kepada orang lain. Jadi roh itu bisa dimanifestasikan waktu ada tindakan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekedar kita dipenuhi Roh Kudus dan cuma buat kita sendiri. Tetapi manifestasi dari kebenaran kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita adalah waktu kita mengeksekusi setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan di muka bumi ini. Karena Allah adalah roh. Adanya dia yang dapat menyatakan kehendak Bapa di bumi. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Kapan kita katakan bahwa Tuhan itu Allah mujizat? Waktu kita berdoa, kemudian kita mengalami doa itu. Betul nggak? Kalau saya cuma bilang, hey Tuhan itu mujizat yang luar biasa. Saudara mungkin berkata, itu buat pastor, buat saya enggak.
Kenapa? Karena kita nggak mengalaminya. Tapi waktu kita mengalaminya, termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Wow, kita berkata ternyata Tuhan itu benar, dia roh adanya. Tapi dia bisa dirasakan dan dialami di muka bumi ini. Terbukti bahwa yes, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memang menyembuhkan kita. Tadi sudah kasih tahu tadi contohnya anak yang sulung tadi ya. Dia taat bukan karena mengasihi bapaknya, tapi ada upah. Yang kedua, contoh yang kedua, orang yang taat. Dan dia buktikan ketaatannya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, wow ini dia. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Garis bawahi, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Apa saudara? Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa kehendak Bapakku. Ternyata ketaatan kita akan menjadi sebuah refleksi, manifestasi dalam dunia ini. Ketika kita, tadi saya katakan kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jelas di sini bahwa ketaatan kita harus dibuktikan dari kesetiaan kita mengiring dan mencintai Tuhan. Dan Alkitab katakan Allah menemukan siapa Daud. Kalau kita baca sejarah Daud, latar belakang Daud. Dosa apa yang gak ada dalam kehidupan Daud? Semua kejahatan mungkin ada dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa. Sebanyaknya Daud jatuh, sebanyak itu juga dia bangkit. Berarti di sini proses kita untuk terus dipenuhi Roh Kudus. Itu berarti setiap waktu, setiap hari kita butuh Roh Kudus menolong kita. Supaya apa? Supaya kita taat. Daud sekalipun banyak kali dia jatuh tetapi dia lebih banyak bangkit dan berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan dia menyadari bahwa dia berdosa, dia gak mampu, dia gak bisa. Dia butuh Tuhan menolong kehidupannya. Bukankah terkadang perjalanan kehidupan kita seperti itu. Kita jatuh bangun dari setiap kelemahan saya dan saudara. Tapi saya ingatkan buat kita waktu saudara jatuh jangan menyerah dari kejatuhan. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Tapi sembuhkan aku, pulihkan dan tolong aku. Dan ini penting saudara kasih dalam Tuhan bahwa ternyata Daud Tuhan temukan. Kenapa? Karena Daud, ini Alkitab katakan, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara tahu perkenanan hati Tuhan seperti apa sih waktu kita membuat hati Tuhan berkenan? Ternyata sederhana. Waktu saudara jatuh dalam dosa dan akui dan minta Tuhan tolong supaya perjalanan kita gak jatuh di dosa yang sama. Daud mengakui itu. Waktu dia ditegur oleh para nabi. Dan dia sadar bahwa dia orang berdosa dan diakui. Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan ternyata saudara kasih dalam Tuhan, ini penting sekali supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan dari sisi yang lain juga Alkitab berkata ada orang-orang yang gak taat sama Tuhan, bahkan gak taat kepada para nabi. Ada satu keluarga di kisah bilangan, kisah Alkitab perjanjian lama, bilangan 16 ayat 32 sampai 33. Siapa itu? Datan, Abiram dan Korah, Datan dan Abiram. Alkitab menceritakan mengerikan. Waktu mereka berontak sama Musa, Alkitab cerita mereka ditelan hidup-hidup masuk ke dalam, ditelan bumi. Tanah terbelah, mereka masuk ke dalamnya. Dan Alkitab bilang, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka. Dengan seisi rumahnya, dengan semua orang yang ada pada Korah. Dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka. Turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaat itu. Bayangkan saudara. Ketidaktaatan mendatangkan hal-hal yang sangat membahayakan. Jadilah orang-orang yang taat saudara. Sebab ketaatan adalah bagian dari kehidupan kita mengiring Tuhan. Sekali lagi kita taat karena kita cinta Tuhan.
Kita taat karena kita mengenal pribadi Tuhan. Ciri-ciri orang yang taat adalah sifatnya segera dan tidak menunda. Kalau saudara bila Tuhan katakan, tolong orang itu. Jangan tunda saudara, lakukan segera. Ada orang bercerita, Pastor, saya 20 tahun dipanggil oleh Tuhan. Sejak muda saya dipanggil oleh Tuhan, tapi baru umur 55 tahun saya bertobat. Artinya nggak taat kan? Bolak-balik dulu kan? Hidup dulu dengan dosa, udah penuh lumpur dosa, udah batuk-batukan, udah sakit-sakitan, udah masuk keluar rumah sakit, uang sudah habis. Yang mengerikan tinggal sebatang kara, nggak ada orang bisa tolong. Pada waktu itulah baru orang berkata, Tuhan tolong saya. Jangan. Selagi kita sehat, selagi kita muda, mari kita mau taat sama Tuhan. Amin. Karena Alkitab katakan ciri-ciri orang yang taat adalah sifatnya apa saudara, segera dan tidak menunda. Yang kedua tuntas. Yang ketiga adalah ciri yang ketiga orang taat itu penuh sukacita. Dia rela, suka melakukan yang baik. Rela, ya tidak dengan paksaan tapi rela, tenang melakukan. Stefanus dengan tenang sekalipun di hadapannya adalah penganiayaan terbesar. Dia dengan tenang. Ternyata Roh Kudus membuat dia tenang. Di tengah-tengah penderitaan itu bayangkan saudara yang kasih dalam Tuhan masih berdoa lagi sama musuhnya. Memang ini Stefanus memiliki pribadi yang sangat luar biasa. Dia ambil semua bagian dari pribadi Yesus. Ingatkan Yesus dia berdoa kan. Seperti kurang lebih yang didoakan oleh Stefanus. Yang keempat adalah ciri orang yang taat adalah didasari oleh kasih Tuhan. Sama-sama katakan kasih Tuhan. Dan saudara orang yang hidup di dalam ketaatan. Sekali lagi dia pasti menghadirkan realita Tuhan dalam hidupannya. Yang kedua dia menghasilkan fondasi ketaatan dan iman yang kuat dalam hidupnya. Ketaatan itu menghasilkan fondasi ketaatan yang radikal dan iman yang kuat dalam hidupnya. Yang terakhir adalah menghasilkan buah. Ketaatan itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Orang hidup dalam taat kepada Tuhan. Saudara, dia akan menghasilkan buah yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan, ini menghasilkan buah apa? Lihat wajah kiri kanan orang ini menghasilkan buah apa? Pastikan bilang engkau pasti menghasilkan buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang kedua, saudara tadi saya bilang yang pertama tadi adalah kita mesti taat. Mengapa kita penuh Roh Kudus? Supaya kita taat kepada Kristus dan kita bisa memanifestasikan kebenaran Allah dalam dunia ini. Tapi yang kedua saudara. Ini yang sering digumuli oleh banyak orang hari-hari ini. Dan serangan ini dia menyerang mulai dari anak remaja, anak muda, orang tua, pendeta sampai kepada pemimpin-pemimpin yang terhormat. Ini senjata yang sedang menyerang banyak orang hari-hari ini. Makanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Coba perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat ke-6 berkata begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini serangan iblis hari-hari ini sedang meracuni banyak orang hari-hari ini. Yaitu penyakit kekecewaan. Saya tanya buat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dengan jujur. Berapa banyak di antara saudara yang enggak pernah kecewa angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan. Berarti semua pernah kecewa. Dan dengan dengarkan ini sangat berbahaya. Suatu saat ada pendeta ngomong. Enggak apa-apa kecewa Pak. Kecewa kan hak-hak kita. Dalam hati saya berbahaya ini orang ini. Hei saya mau kasih tahu benar memang. Kekecewaan adalah hak-hak kita. Tapi saya mau kasih tahu.
Pembunuh terbesar hari-hari ini yang pertama adalah pembunuh iman terbesar hari-hari ini yang pertama adalah orang hidup dalam zona nyaman. Tapi jangan lupa yang kedua. Pembunuh iman yang terbesar kedua adalah orang kecewa. Dan tidak sedikit saya temukan anak-anak remaja. Mereka liar di luar. Ditanya kenapa nggak pulang rumah? Kecewa sama papa. Wow. Berarti jangan anggap kekecewaan itu biasa. Ini racun mematikan iman. Tidak sedikit orang-orang keluar di Indonesia. Mereka pindah ke negara orang lain. Pertanyaan saya, kenapa mereka pindah? Satu alasannya, kecewa dengan bangsa ini. Kecewa dengan pemimpin kita. Saya mau kasih tahu ini senjata setan sedang diluncurkan di bangsa kita. Dan ini banyak orang memberontak. Halo. Dan tidak sedikit saya jumpai orang-orang pindah gereja. Alasannya kenapa sih mereka pindah gereja? Kecewa sama gereja. Kecewa sama gembalanya. Halo. Ternyata kekecewaan adalah racun hari-hari ini. Tidak sedikit saya jumpai orang cerai. Kenapa? Intinya sederhana. Kecewa sama pasangannya. Tidak sedikit orang kecewa karena haknya diambil. Ada banyak anak-anak gadis keperawanannya diambil dan tidak dinikahi. Kecewa. Kecewa saudara. Ini mengerikan. Kekecewaan ini berbahaya. Ternyata jauh-jauh sebelum penyakit ini menyerang murid-muridnya. Yesus menyampaikan ini. Dia berkata kepada mereka. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan tidak sedikit saya temukan juga orang. Yang pernah saya jumpai. Dan mereka berkata, pastor saya kecewa sama Tuhan. Ternyata kalau kekecewaan ini, dia menyerang spiritual kita. Dia akan kecewa dan dia bisa tinggalin Tuhan. Dan orang kalau kecewa dia bentengi hidupnya. Dan semua orang yang kecewa membentengi kehidupannya. Dengan cara berpandang yang sangat negatif. Wah, ternyata Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya. Jauh-jauh sebelum kekecewaan muncul kepada mereka. Dia kasih tahu kepada mereka. Supaya mereka hati-hati. Dengan penyakit ini. Lihat Yohanes 16 ayat 1-4 berkata. Semua ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak Yesus. Ternyata kekecewaan ini adalah penyakit yang mematikan iman kebanyakan orang. Ngeri sudah kasih dalam Tuhan. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh, kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya engkau ingat bahwa aku telah menyatakan kepadamu. Oh ini keren saudara. Jauh sebelum murid-muridnya kecewa. Yesus sudah kasih tahu. Mau lihat salah satu indikasi murid-murid Yesus yang kecewa. Salah satunya adalah Petrus. Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Engkau Mesias anak Allah. Wih keren Yesus pasang jempol. Tapi beberapa waktu kemudian. Waktu Yesus mulai mencerita penderitaannya. Petrus bela. Guru, sekali-kali engkau tidak akan mati. Yesus langsung serang balik. Iblis. Saudara, atasan saudara ngomong saudara, iblis. Suami saudara bilang sama istri, iblis. Respon saudara gimana? Kecewa Petrus, tapi gak kelihatan. Dia pendam di dalam. Gimana sih Yesus ini mau dibela apa enggak nih? Petrus pakai kekuatannya. Dia kecewa, set pertama kecewa. Yang kedua lagi berdoa di Taman Getsemani, benar enggak? Lagi berdoa mereka. Tuhan bilang, kalian berdoa. Ya saya berdoa. Mereka enggak berdoa. Mereka ngobrol-ngobrol di situ. Tiba-tiba waktunya datang tentara Centurion. Datang salah satu murid Yesus. Siapa salah satu murid Yesus? Yang serahkan Yesus kepada penjahat itu. Sudah tahu kenapa Yudas serahkan dia?
Bukan sekedar karena dia ditakdirkan. Baca perjalanannya. Karena ada kekecewaan yang ada dalam hidupannya. Tapi yang lebih kentara adalah Petrus. Waktu Yesus bangkit, betul gak saudara? Alkitab cerita, kemana Petrus? Dia bilang, woi kawan-kawan kembali lagi nangkap ikan. Lagi pergi mereka, kembali lagi ke dunia lama kita. Gak perlu Tuhan, kita cari jalan sendiri. Mereka pergi. Nangkap ikan, pertanyaannya dapat gak? Gak ada. Satu pun gak ada. Wow, ternyata kekecewaan itu membuat kita itu tinggalin Tuhan. Amin, saudara. Jangan diamenin. Amin lagi. Saudara dengarkan ini, kekecewaan itu membunuh iman. Makanya buang jauh-jauh. Kekecewaan itu merusak iman saudara. Saudara, saya pernah mengalami kekecewaan itu. Dan saya cukup lama untuk sembuh dari kekecewaan. Dan saya pikir saya sudah bagus, saya sudah melayani, saya sudah berkhotbah. Kemana-mana, tapi ternyata ada yang salah. Saya nggak maksimal. Dan orang kalau kecewa selalu negatif terhadap orang lain. Saya sedang duduk, wah hebat lagi bicara. Dalam hati saya begini, orang yang kecewa itu selalu negatif lihat orang lain. Bagus sih khotbahnya. Jangan-jangan dia selingkuh lagi. Ternyata penyakit kekecewaan itu mengerikan saudara, dia kasih gambar yang rusak di pikiran kita. Dia khotbah tentang memberi, tapi di pikiran saya jangan-jangan ini orang dia ambil makan uang gereja. Bayangkan saudara. Dalam situasi seperti itu, kekecewaan itu ternyata masih merekam di hati. Waduh, saya bilang ya ampun, jangan-jangan saya ini. Dan saudara, suatu saat saya dilawat oleh Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya. Sejak itu saya bilang, Tuhan, saya mau lepas dari kekecewaan. Sebab kekecewaan, yang pertama dia bunuh kerohanian kita. Yang kedua, kekecewaan membuat kita tidak bertumbuh iman kita. Yang ketiga, kekecewaan membuat kita selalu hopeless dan merasa nggak bisa, merasa hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amsal 18:19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri dari kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Ngeri loh saudara. Ternyata orang dikhianati sulit untuk dihampiri. Kekecewaan artinya patah semangat, kecut hatinya, putus harapan, tawar hati. Sebab kekecewaan disebabkan oleh orang yang melakukan, sebut dengan skandaliso, perbuatan yang jahat yang menyebabkan orang tersandung kecewa dan tersinggung. Saudara pernah dengar ada seorang pendeta yang saudara hormati, yang saudara kagumi, tiba-tiba dengar bang jatuh dalam dosa. Bagaimana perasaan saudara? Waduh, terluka kita, hati kita karena apa? Pengharapan kita kepada pemimpin itu. Kemudian kalau kita lihat wajahnya kita bilang, kalau bisa aku gak bisa lihat ini pendeta ini. Kalau bisa gak bisa muncul di depan saya. Karena apa? Kita kecewa. Bilang sebelah kiri kanan, jangan coba-coba masukin kekecewaan di hati. Kasih tahu. Sangat membunuh. Saya akhiri ini saudara yang keselamatan Tuhan. Ciri-ciri orang yang kecewa, itu perkataannya itu seperti ular yang berbisa. Semua negatif dia cerita sama orang lain. Pokoknya setiap dia omongin tuh, siapapun yang dia omongin pasti pahit. Nyakitin orang lain, jelekin orang lain, hancurin karakter orang itu. Itu ciri-ciri orang yang kecewa. Yang kedua, sangat negatif terhadap orang lain. Pokoknya ketemu orang, semua yang dipikiri otaknya itu kecewa. Dan dia membangun sangat benteng yang sangat kuat untuk melawan. Selalu adalah penghakiman. Dia menghakimi orang banyak. Bagi mereka itu normal-normal aja. Karena apa mereka kecewa? Dia membenteng atau dia membangun benteng untuk menolak kebenaran. Ini yang sangat berbahaya. Saudara, bagaimana supaya kita keluar dari kekecewaan? Yang pertama, Mazmur 55:23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya, bukan kekhawatiran,
Tapi yang tepatnya, terjemahan Indonesia kurang tepat. Yang tepatnya adalah serahkan bebanmu kepada Tuhan. Termasuk kekhawatiran adalah beban yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita pernah merasa kecewa dan kita perlu bebaskan dari beban kita, mari saya mengingatkan untuk kita semua hari ini. Ambil komitmen, putuskan kekecewaan itu segera. Katakan, Tuhan, saya sudah capek dengan kekecewaan ini. Izinkan Tuhan menjamah dan memenuhi hati saya dan saudara dengan rohnya pada pagi hari ini. Sebab waktu engkau serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan kekecewaan. Yang kedua, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, setialah renungkan, hidupi firman Tuhan supaya firman itu menyembuhkan dan memulihkan kita hari lepas hari kita. Dan yang ketiga adalah ampuni orang yang pernah melukai kehidupan saya dan saudara. Ampuni aja, seperti Yesus katakan. Ampuni kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kalau engkau ingin sembuh, 3 hal ini yang harus kita lakukan setiap hari. Serahkan bebanmu kepada Tuhan, kekecewaanmu kepada Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang terakhir, ampuni orang yang pernah mengecewakan engkau. Pagi ini Roh Kudus sangat kuat bicara buat kita semua. Termasuk saya. Berapa banyak di antara saudara, pagi ini ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Allah, benarkah kita mengenal Tuhan, kita taat sama Tuhan karena kita kenal Dia dekat? Atau selama ini pengenalan kita akan Tuhan cuman karena supaya kita dapat upah dari Tuhan? Tuhan pagi ini ingatkan buat kita semua. Dan hari ini merupakan hari puncak, hari Pentakosta. Di mana Allah ingin memenuhi roh kita supaya kita kuat. Waktu roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, roh itulah akan memerintah, bertakhta, menguasai seluruh hidupan saya dan saudara. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita pada pagi hari ini. Izinkan.